Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya walaupun seorang super grandmaster dan bahkan mantan juara dunia, tetap saja sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Dan ini juga requestan dari kawan-kawan, Bang tunjukkan dong ketika Mikel Tal melakukan blunder. Dan pada kesempatan ini merupakan momen bersejarah teman-teman, pertemuan pecatur hebat Inggris John Noone menghadapi mantan juara dunia magician dari Riga Mikel Tal yang berlangsung di Brussels, Belgia 1988. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini John sebagai pemegang buah putih memulangkah dengan pion ke-4 dan Mikel Tal membalas pion ke C6. Ia memilih pertahanan karokan. Pion ke D4, pion ke D5, lalu kuda ke D2. Pertukaran pion D memukul pion E, kuda memukul kembali, kuda ke D7. Dilanjutkan kuda ke G5 saat ini, mulai menerkam teman-teman. Dan kita akan melihat di permainan ini bagaimana John juga mengetek Mikel Tal yang notabene-nya pemain yang sangat agresif. Sebelumnya teman-teman, sebagai tambahan informasi di dalam posisi ini, apalagi Anda menghadapi pemula, menteri ke-2 layak dicoba. Dan posisi di posisi ini, kuda harus berkembang, yaitu ke F6. Apabila kuda G yang ke F6, maka jelas inilah jebakan yang kita pancing karena tidak kuda memukul kuda, melainkan kuda ke D6. Dan ini skakmat karena pion ini sedang dipin. Oke, ini adalah salah satu jebakan yang cukup umum terjadi, khususnya di kelas pemula. Di dalam posisi ini teman-teman, dipilih kuda langsung ke G5 dan ini juga langkah penuh jebakan dan saya akan menunjukkan kepada Anda. Mikel Tal membalas kuda ke F6 saat ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana jika saat ini kuda ke F6. Ini salah satu opsi, tetapi gajah akan dibalas ke D3 dan apa yang harus dilakukan? Opsinya harus E6 teman-teman. Apabila dicoba, saya akan tunjukkan kepada Anda H6. Apabila lawan Anda memainkan ini, maka ini adalah sebuah jebakan pancingan. Kuda ke E6 akan kita mainkan. Di sini mengancam menteri dan apabila langsung diterima, maka membuka gajah ke G6 dan ini skakmat. Oke teman-teman, apabila disadari bahwa langsung skakmat yaitu dengan menteri ke B6 misalkan, maka kuda ke F3 teman-teman, melakukan pengembangan. Lagi-lagi apabila langsung diterima dengan harapan dilakukan skak tetapi raja dapat ke D8, di sini dapat rokade dan posisi putih cukup advance dan kita lihat di sini cukup sulit perwira-perwira hitam untuk berkembang ke depan. Dan di sini pun komputer menunjukkan walaupun putih kalah secara materi tetapi secara posisi unggul teman-teman. Dan kita kembali. Dan apabila di dalam posisi ini, misal hitam langsung memainkan H6 saat ini, di sini kita dapat membalas kuda langsung ke E6 teman-teman. Yang pertama, apabila langsung pion memukul kuda, maka ada menteri ke H5 skak, pion menutup, menteri memukul pion juga skakmat. Oke, dan juga apabila disadari skakmat yaitu terlebih dahulu menteri, semisal ke A5 skak, maka gajah menutup teman-teman. Apa yang harus dilakukan oleh hitam? Menteri ke B6, maka kita gajah ke D3. Lagi-lagi apabila diterima pengorbanan ini, maka menteri ke H5 skak terlebih dahulu, raja ke D8. Di sini kita tidak gajah ke G6, melainkan dengan gajah ke A5 dan menteri akan hilang teman-teman. Oke, dan untuk itulah teman-teman kita kembali di dalam posisi aslinya. Mikel Tal memilih variasi kuda D ke F6 dan dilanjutkan kuda ke F3 berkembang. Pion ke E6 saat ini, sebelumnya bahwa langsung gajah terlebih dahulu aktif, salah satu opsi yang bisa dilakukan di sini E6, walaupun memang ini salah satu opsi tetapi menutup, inilah kerugian yang menjadi kelemahan bagi hitam, menutup akses gajah. Kuda ke E5 saat ini menekan pion sehingga kuda ke H6 melindungi pion. Serangan dilanjutkan gajah ke D3 dan gajah ke D6 saat ini, mempersiapkan rokade menekan kuda. Sebelumnya, bagaimana bang jika menteri memukul pion? Ini juga opsi yang bisa dilakukan, tetapi yang mungkin dihindari oleh Mikel Tal ada kesempatan kuda memukul pion teman-teman. Di mana pertukaran kuda memukul kuda dan apabila bersemangat
bahwa di sini harusnya gajah aktif. Semisal bersemangat raja memukul kuda, maka selamat bahwa hitam jatuh dalam jebakan karena putih punya langkah gajah ke G6 skak membuka Montri, mengancam Montri. Jelas di sini putih sangat unggul. Ini merupakan sebuah permainan yang penuh jebakan, teman-teman. Kita kembali. Di dalam posisi ini Mikhail Tal memilih dengan gajah ke D6, maka dilanjutkan pion ke C3 saat ini, menteri ke C7, lalu menteri ke E2. Pion ke C5 menantang pion gajah ke B5 skak, yaitu dengan konsekuensi majunya pion ada melakukan skak, ditutup cukup berbahaya ke depan sehingga raja berpindah ke E7, lalu putih rokade. Pion C memukul pion D, pertukaran terjadi, lalu kuda ke F5 menekan pion ke depan sehingga gajah ke E3 mensupport pion dan Mikhail Tal menukarkan kuda memukul gajah. Di sini menteri menerima salah satu opsi dari komputer, tetapi putih saat itu memilih pion yang menerima kuda. Dan bagaimana Mikhail Tal melanjutkan permainan? Gajah memukul kuda saat ini, pion memukul kembali, menteri memukul pion, dan menteri ke D3. Sebuah langkah kunci, teman-teman, di mana putih mengorbankan kuda dan Mikhail Tal begitu bersemangat langsung memukul kuda dan Mikhail Tal jatuh dalam jebakan. Cukup sederhana, teman-teman, tetapi kita akan melihat bagaimana putih juga di mana letak kesalahan ini ke depan. Terlihat normal ya bahwa memukul kuda fine-fine saja, ternyata tidak. Di dalam posisi ini bahwa A6 terlebih dahulu salah satu opsi. Apabila menteri ke A3 skak, maka dapat menteri menutup. Pertukaran terjadi, memang ada kuda memukul pion skak, waktu yang sama mengancam benteng. Di sini pion memukul gajah dengan konsekuensi bahwa kuda terjebak. Oke teman-teman, di dalam posisi ini Mikhail Tal menerima pengorbanan kuda dengan menteri langsung memukul kuda, maka inilah langkah mematikan yang dilakukan oleh putih, yaitu dengan menteri ke A3 skak. Lihat langkah ini teman-teman. Maka tentu di dalam posisi ini tidak bisa lagi menteri menutup. Inilah perbedaannya. Karena akan dimakan saja sehingga raja ke D8, maka benteng ke D1 skak. Gajah menutup, simpel gajah memukul gajah. Di sini juga Mikhail Tal menyerah. Ada juga kombinasi lebih mematikan, yaitu dengan benteng terlebih dahulu memukul kuda, di mana menteri menerima maka benteng memukul gajah skak. Raja ke C8 maka menteri ke C5 skak. Raja ke B8, menteri ke C7 skakmat. Dan di dalam posisi aslinya dipilih yaitu dengan simpel gajah memukul gajah. Di sini Mikhail Tal menyerah karena ia menyadari kuda menerima gajah misalkan, maka benteng akan memukul pion F7, ancaman skak ke depan. Menteri ke B5 misalkan mensupport kuda, maka menteri ke D6 terlebih dahulu, ancaman skakmat tak bisa dicegah teman-teman. Apapun opsinya, semisal raja ke C8 menghindar, maka benteng ke C1 skak. Menteri menutup, maka menteri memukul kuda skak. Raja ke B8, benteng memukul menteri, apapun opsinya, maka menteri ke B7, dan ini pun skakmat. Dan adapun tingkat akurasinya adalah sebagai berikut. Ulasan permainan menunjukkan bahwa John Nun memiliki akurasi 92,5%, sedangkan Mikhail Tal hanya 84,7%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.